Bola Lovers, selamat datang di edisi perdana podcast Bola Love Badminton. Berhubung kita podcast di masa pandemi COVID-19, jadi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak. Di studio kami sekarang sudah ada 2 pemain bulu tangkis cantik, dan hari ini kita akan ngebahas bongkar pengalaman mereka menjadi atlet pelatnas. Kita sapa dulu kali ya, ada Tania Oktaviani Kusuma. Hai. Halo Tania. Ada juga Ripka Sugiarto. Halo semuanya. Halo, kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ya. Pastinya Mbak. Sekarang kesibukannya lagi pada ngapain aja? Ripka kan kemarin sempat gagal ya ke Swiss. Dan sekarang lagi nunggu ke turnamen selanjutnya apa, Rip? Persiapannya ngapain aja? Persiapannya kata pelatih sih katanya ada Mei ya Mbak, Malaysia Singapura sih persiapannya itu sih. Dan kemarin tadinya mau ikut Korles tapi nggak jadi. Ya ada sesuatu hal lah gitu. Oh oke. Sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan yang tidak ya. bisa diungkapkan. Itulah ya pokoknya. Sip. Kalau Tania nih ada yang mau diungkapkan gak nih? Apa ya? Setelah hengkang dari pelatnas, gimana Tan? Sekarang statusmu tuh gimana sih Tan? Sebenarnya aku nggak tahu, nggak jelas. Bukan gak jelas gimana ya. Jadi aku tuh sebenarnya lagi menunggu kepastian dari si PBSI. Oke. Tapi sejauh ini aku nungguin kayak udah lama banget. Jadi gimana ya? Ya udahlah aku anggap sebagai ya udah. Jadi aku punya prepare selanjutnya aja gitu. Jadi nggak dengan putus di situ. Gak terlalu berharap juga di situ karena kan aku juga digantung ya rasa. Jadi posisi aku digantung. Jadi aku memilih untuk next plan gitu. Jadi daripada digantung lama-lama gitu, jadi kamu mengambil keputusan sendiri gitu ya? Plan sih sebenarnya. Plan sendiri. Okay. Jadi sembari nunggu memang kalau nggak ada kabar di pertengahan tahun, jadi ya udah aku mending kesana aja gitu. Ada next plan-nya gitu. Terus setelah ngambil keputusan ini apa yang dirasain Tan? Lega? Udah gak ada beban lagi karena menyandang status sebagai atlet aduh bahaya nih Mbak. Iya kan? Dia. Apa Tan? Sebenarnya kan kalau kita lihat dari sosmedmu, aktivitasnya kayaknya wah seru-seru gitu. Seru tapi tidak dilihat dari langsung kan ya. Dari foto kelihatannya senyum, aslinya gitu kan gak ada yang tahu. Iya. Sedih gak sih keluar dari sebenarnya pelatnas tuh? Sebenarnya sedihnya karena kan kita udah kekeluargaan juga dan udah bareng-barengan, apalagi sama nih sebelah kan udah pernah sekamar dan pokoknya udah kayak kelihatan solid lah gimana gitu kan, ada kayak keluarga. Dan terus juga sama pelatih udah kayak orang tua sendiri juga kan, sedih banget itu. Tapi kayak leganya tuh ada sih kayak lega, bukan dia di pressure-nya gimana ya, susah nih ngomongnya. Menemukan hal yang baru. Gimana sekarang mungkin, setelah di luar gitu loh Tan, apakah masih ada pressure? Enggak sih. Enggak ya, itu tergantung aku semua. Sip. Itu ya kan. Jadi kalau ditanya lebih happy sekarang atau kemarin? Berat nih gua. Jebakan emang ya. Happy lepas mungkin sekarang. Kalau dulu tuh happy, cuman kayak ada beban aja gitu, kayak agak lepas gitu, gimana sih? Cuman ya itu. Ya ada plus minusnya lah ya, di satu sisi ada sedikit pressure yang lepas, tapi sedih juga meninggalkan keluarga di PBSI. Keluarga kedua. Ripka, emang sebegitu tingginya ya pressure jadi pemain timnas, jadi pemain pelatnas, status pemain pelatnas? Ya tekanan dari pelatih juga kan ya Mbak ya, kayak apa ya, harus ada hasil juga kan, mau nggak mau. Kalau misalnya kita nggak ada kemauan buat maju, nggak ada kemauan buat pengen menang pas di pertandingan, ya yang dituntut dari pengurus kan ke pelatih kan jadinya. Jadi pelatih mau nggak mau ya harus pressure kita gitu loh, buat gimana caranya pertandingan tuh hasilnya baik kayak gitu sih. Kalau beban sih ya tergantung kitanya sih kayak gimana. Pasti beda banget dong sama dulu masih di klub, terus sekarang udah di pelatnas, ditambah lagi kamu digadang-gadang jadi the next andalan ganda putri setelah Grecia Poli dan Apriani Rahayu ya, Ripka. Iya, beda sih, beda banget. Maksudnya kalau masuk pelatnas kan kayak awal ya Mbak, jadi kayak awal kita mulai lagi gitu loh, mulai dari nol lagi ya. Itu sih yang pas pelatih juga bilang kayak siap nggak jadi ganda kedua nih, ganda putri.
Ya itu sebenarnya beban sih ya, beban pasti kan. Kayak tekanan kayak nanti gimana nih kalau misalnya mainnya gini terus nggak prestasi, terus banyak juga pasti kan kayak dibully apa segala macam. Ya udah biasa lah ya. Siapa lagi kan yang ininya apa setelah nextnya kan kayak mempertahankan gelar lagi tuh siapa buat selanjutnya buat gitu loh Mbak. gitu. Betul. Itu mentalnya sih Iya harus benar-benar dan kuat dari diri sendiri. Kuat apalagi mental. ya itu tadi sih kayak tekanan dari pelatih sih pasti. Dan belum lagi kalau dulu masih ada turnamen nasional ya, ada gengsi tersendiri gak sih? Kalau pemain pelatnas ketemu yang non pelatnas, itu kayak udah final olimpiade kayak gak mau kalah. Parah. Apalagi cewek-cewek gengsinya kan, gengsi banget. Padahal levelnya nasional ini, sabar dulu gitu ya. Tapi kayaknya menggebu, ya gimana menggebu-gebu. Ya, kita taruhan rumah ya. Kayak taruhan rumah bener-bener. Itu bener. emang kenapa Tan? Atau Tania pernah nggak di posisi yang dulu jadi pemain klub lawan pemain pelatnas emang gitu? Emang kayak harus kayak gak mau kalah gak mau kalah yang bawah juga anjir gue gak mau kalah nih sama pemain pelatnas karena gue udah keluar juga gitu, gue bisa buktiin gitu gue lebih baik sama gitu Mbak. Sama yang pelatnas justru jangan sampai gengsi. Jangan sampai gue kalah nih emang enggak kayak gitu. Oke. Jadi memang ada ya pride sebagai pemain pelatnas ya, tapi di satu sisi pressure-nya juga tinggi ya. Iya. Udah pasti. Nah, ngomong-ngomong pemain-pemain elit, kebetulan nih tim elit kita lagi dapat musibah ya di All England ya. Baru aja mereka dipaksa untuk mundur. Dan reaksinya sangat meluas banget nih di Indonesia sampai ke presiden. Iya viral. Kaget gue itu sampai ke Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. Aduh gimana? Nah kalau menurut kalian tuh gimana sih? Terus gimana supportnya dibuat kakak-kakak yang di All England? Ya apa ya? Jangan ini deh, maksudnya jangan sampai down. Jangan kena mental. Maksudnya pertandingan kayak juga masih banyak. Iya. Nggak di All England doang kan. Ngerti kok perasaannya, ngerasain respect lah. Cuman ya sedih kan mau pasti. gimana gitu kalau emang bukan rezekinya juga di situ berarti kan positif aja. Untungnya ini All England nggak masuk hitungan poin Olimpik ya. Iya. Kalau masuk, waduh, gak kesel banget aku jadi mereka juga udah. Kalau lo Tan, kalau misalnya kayak gitu, lo ngapain kira-kira? Terus gue juga tahu gitu. Ya, gue tahu persiapannya juga kan, Mbak. Capek Jadinya banget. kan persiapannya. Iya, makanya masa gue kemarin juga bantuin kan yang KGK Apri kayak persiapannya kayak gimana udah bener-bener gitu ya. Ya udah bener-bener semuanya udah dikeluarin lah di latihan gitu, tinggal persiapan mental di pertandingannya kayak gimana. Terus tiba-tiba kan ada kejadian kayak gini ya pasti kayak wah gila sih, kayak udah latihan capek-capek, perjalanan juga jauh juga, udah ngelibatin maksudnya kayak kesehatan juga lagi kayak gini kan mempertaruhkan nyawa gitu loh. Ke Inggris yang muncul varian baru virusnya dari situ justru. Iya, ada lagi kan. Terus gak jadi main, terus dikarantina dong. Ya nyesek banget sih itu pasti. Gak jadi main dan harus karantina tadinya kan. Sampai tanggal 23, bahkan sama yang main aja lamaan kita ada di sana gitu ya. Iya kan? Tapi emang sih Ripka, kalau ngomong tadi persiapan, kalau Indonesia tuh kalau untuk All England emang pol banget ya. Pol mentok. Nah Ripka tuh kemarin kan sempat awalnya mau berangkat ya ke All England tapi nggak jadi ya Rip ya. Ada sesuatu hal yang nggak bisa diomongkan di sini Mbak. Oke. Saya tahu. Saya juga tahu, boleh nggak kalau saya ngomong? Jangan dong. Tapi nanti disensor aja gitu, enggak ya? Oke. Nah, tapi nggak apa-apa, ada hikmahnya juga ya kejadian di All England ini ya, kayak dan semoga ini kan kejadiannya di All England. Amit-amit gitu ya. Kalau misalnya depan ada Olimpik segala macam ya, dengan kayak gini kita jadi lebih aware ya. Lebih prepare dari awal. Nggak kebayangkan kalau, aduh jangan sampai, nggak mau diomongin deh, knock on wood. Amit-amit nggak mau, no. Nah, kalau Ripka masih berjibaku tadi dengan persiapan apa segala macam di pelatnas. Tania sekarang sekeluarnya dari pelatnas, aku sempat baca juga artikel di Bolalop juga. Katanya mau ikut suami. Tadi dulu nih, suami ini udah menikah. Udah. Oh sis udah menikah sih. Selamat datang ya di kehidupan berumah tangga. Ini baru ya, dunia baru dari awal lagi. Ceritain dulu dong, menikahnya sama siapa? Terus sekarang LDR nih gosip-gosipnya. Sama ini mantan
bukan mantan atlet sih, masih main juga. Oh, oke. Cuman Mantan kan pernah atlet di timnas juga. oke. Pernah timnas. Iya, itu ya. Kayaknya tahu Kayak deh lu mantan tahu siapa deh kayaknya ya. Tadi dulu ini walaupun udah suami nggak boleh disebutin juga apa gimana? Boleh lah, boleh. Suami dirahasiakan. Enggak lah, Oh, kan enggak. udah. Ya, sebutin dong. siapa Rehan boleh. Dias. Oh, iya. Pedean. Jadi rencananya bakal ikut suami. Sekarang kan dia di Swiss Swiss, ya. ya. Melatih atau main, Tan? Main liga, ngelatih juga. Oh, ngelatih Jadi juga. sampingan itu ngelatih. Oke, kapan rencananya mau berangkat ke Swiss? Agustus ini. Karena dia juga kan pulang pas akhir Mei apa awal Mei nggak tahu. Pokoknya aku langsung ikut ke sana. Rencananya Mantap. sih gitu. Oke. Tadi sebelum kita masuk ke sini ngobrol-ngobrol sama Ripka. Apa tuh? Ripka juga bahkan nggak tahu kamu udah nikah. Emang diem-diem apa Iya gimana? emang. Dia teman sekamarnya aja ya mbak Teman ya. sekamar loh. Teman sekamarnya aja gue nggak tahu kalau dia udah nikah, gila nggak? Itu Keren kan gimana? gua? Yang tahu bener-bener kayak- cuma kalian berdua apa gimana? Iya, aku sama Iyas doang. Karena kan foto itu jujur aja posisi lagi, aduh tertekan tuh nggak tahu deh gue pas itu kan lagi, lo tau lah ya, gue kena skorsing. Itu masalah itu tuh booming Oke, banget kan. yang kena skorsing. Iya, terus cabut, ya udah ketemu kan gitu-gitu, nikah. Karena gue masih di timnas, ya udah, gak ada yang tahu. Masih Karena di- pertimbangannya masih di timnas Di ya. timnas dan Jadi gue buat fokus mbak. mau masih fokus lah. Ya jadi biar orang nggak perlu yang gimana, wah masa gini-gini. Karena dia juga nggak nge-pressure kayak lu harus ikut gua, lu harus abis nikah gitu, enggak. Jadi dia cukup ngedukung juga gitu loh. Ngiket lah mbak. Ya udah istilahnya ngiket udah aja, yang ngiket. penting sah. Karena kan jauh dari dosa ya kan lebih baik ya kan mbak. Dia udah bucin juga ya sama lo ya Tan ya. Jadi Udah, lebih baik iya, lebih disahkan baik saja. disahkan saja. Secara agama ya. Iya, Jadi secara agama. apa namanya? Belum terdaftar ya? Dihukum. Lewat hukum itu belum maksudnya. Oke. Jadi nanti mau didaftarkan terus ada resepsi juga nggak Tan? Ada pasti. Sebelum ke Swiss. Enggak, tahun depan rencana. Ada rencana buat anak dulu nggak? Iya, anjir itu pertanyaan jauh banget ini yang nanya kenapa berdiri. Udah kan? Oh, udah. Kan udah menikah. Oh, udah, oh iya, Tapi udah. maksudnya belum ada plan mau punya anak apa? Belum. Mau tahun Nanti. depan mau punya anak? Enggak. Oh umur apa 25. habis ini? Eh, Pas dia pulang kayaknya ya. Oh, umur 25 umur baru mau 25. punya anak? Iya. Oh gitu. Soalnya kan gue pasti main liga juga, Mbak. Jadi di sana itu nanti di Swiss Tania kan mau main ganda putri sama pemain Swiss Iya, dan rencananya. ganda campuran sama Dias sama suami sendiri nih. Mungkin bisa jadi. Nah, itu tuh di klub gitu atau di timnas di platnasnya Swiss di apa gimana? klub di timnas tuh sempet kayak ditawarin dia juga, cuman kayaknya kita nggak tetap ngambil di klub deh, kayaknya nggak banyak pressure juga kan kalau di jadi saya samain lah. Kalau di sini ya santai tapi rezekinya gitu. Oh gitu. Sama. Atau kamu mau jadi selebgram gitu Atau loh di ya Swiss? enggak lah, Mbak. Enggak lah. Swiss ini Bisa bisa jadi selebgram Swiss kan belum banyak kali Tan. Enggak, Mbak. Nggak mau, ya kan kamu agak-agak kebule-bulen, kamu Indo kan? Indo apa Iya. sih Tan? Blasteran apa Tan? Belanda. Wih. Belanda. Udah mirip lah di Indo. Iya udah cocok lah. Udah cocok. Tukang dapur. Udah cocok. Jadi di sana rencananya mau berkarir sebagai pemain, Ya, pemain. tapi ngelatih juga atau Ngelatih, sparring. ngelatih. Oh, Jadi semua. karena rencana gue kalau gue punya anak, gue stop liga tapi gue tetap ngelatih gitu. Oh gitu. Asik. Udah ada Asik. rencana gambaran di sana berapa lama Tan? 10 10 tahun. Gila. Tuh, tahu kan dia? Gila 10 tahun mbak. Gila di Swiss. Kontraknya perpanjangnya sekitaran segitu, tapi kita yang pilih sendiri mau di-cut di tengah juga nggak apa-apa gitu. Oh, I see. Melihat Gak budget. bisa makan warteg lagi dong lo mbak. Ya, anjir kangen gue. Tapi pulang-pulang dong ke Indonesia. pulang setahun tuh 2 kali. Pasti. Wah, nanti kita samperin aja Rip dia. Oh ke iya Basel. boleh boleh. Ayo. Tiba-tiba udah. Oh, Udah ini kan ya. Gak tahu kan. Tapi di Basel ya. Iya, Swissnya kan tuh di tinggal Basel. naik kereta gue. Tempat biasanya Swiss Open berlangsung ya. Lu kalau mau juga nggak apa-apa sih. Beneran ya. Nanti kita di Ada ajak 2 kamar, main Pak. lah. Diajakin makan sama dia, kata dia mau masaknya. Emang bisa masak kan? Enak aja bisa lah. Masak apa kak? Masak nasi air. goreng. Kan lumayan di Swiss makan nasi goreng. Iya, lumayan. Mahal tahu, 400 Iya. ribu sekali makan di Swiss. Iya, bahan-bahannya kan gue yang beli ya. Oh, iya bener juga. Tapi nggak apa-apa, pokoknya nanti kita samperin Tania berarti. Ada undangannya ya Rip ya. Iya. Nah kalau Ripka 10 tahun lagi mau gimana? Nggak tahu ya mbak ya 10 tahun lagi gimana tuh? Masih belum jelas. Kan dia udah ada nih rencana ke depan. Kalau Ripka tuh udah ada kayak target belum sih? Pokoknya 5 tahun lagi aku mau married, 10 tahun lagi mau punya anak. Ada nggak?
Ada. Rencana kayak Ada lu pernah ngomong sama gua. Ya udah coba tolong nanti, Kenapa lu yang tahu? nanti kalau Ripka memutuskan nggak mau dipublish kita sensor. Enggak, Aduh, gua gua tuh ngomong mau- enggak lu ngomong gini 25 tahun gua pengennya paling mentok 26. Udah pernah gitu, Mbak. Dia juga. Apa nih? Nikah atau punya anak? Nikah. Enggak dong. Tapi gue mau main Olimpik dulu Mbak. Ya gue usahain 2024 gue bisa main Olimpik dulu lah. Di Paris ya. Oke, baru abis itu memikirkan. Ya kalau misalnya pelatih belum bolehin ya mau nggak mau ya gimana. Ya kita kan mana tahu ya, siapa Iya, tahu kedepannya kayak gimana. karirmu langsung meroket, amin, Ya, gitu amin, kan. amin. Atau mungkin kayak Grace sekarang kan dia walaupun sudah menikah dia tetap berkarir gitu. Kalau Iya. kamu gimana? Kalau udah nikah, udah pokoknya stop atau Iya. gimana? Kalau aku nggak ya target nikah aku nggak mau lebih dari 28 sih Mbak. Sebenarnya. Semua Sebenarnya, cewek nih kayaknya kayak gitu ya. sebenarnya kayak nggak mau lebih ya itu dah kelewat target aku lah gitu, tapi nggak tahu kan kedepannya kayak gimana, siapa tahu nanti kayak misalnya aku kayak KG gitu kan nggak ada yang tahu juga, tapi targetnya ya nggak mau melebihi Lebih dari 28 itu. iya. Tania pas umumin nikah dibully orang nggak? Ya tapi anyway nggak ngapa-ngapain aja dia juga dibully sih. Tapi enggak sih. Enggak ya? So far banyak banget samawa gitu, banyak. Alhamdulillah, ya kan dari mereka juga ngerti daripada dosa. Iya dong. Tapi sebelum Tania go public dengan status sudah menikah, yang scoring apa segala macam rame dong dibully. Setiap posting apa aku suka lihat tuh pasti ada aja nyambungin ke scoring, disiplin segala macam. Itu gimana Tania menghadapi atau memanage bullying? Enggak sih, gue nggak terlalu nanggepin, Mbak. Santai aja. Karena Pernah udah kayak biasa ya? sakit hati atau sedih gitu nggak sih? Enggak, itu tuh udah pasti otomatis kayak gitulah, maksudnya udah pasti dibully dan lain-lain karena itu kesalahan, tapi karena gue tenang-tenang aja karena itu nggak sepenuhnya salah gue. Gitu kan mereka nggak tahu cerita gue kayak gimana. Lo yang modelan balesin komen gitu nggak sih? Kalau udah parah gemesan gue. Pernah gak? Coba kayak gimana paling parah? Kan gue pernah masuk lambe. Sering dia masuk lambe. Masuk lambe gara-gara gua komen dia nggak tahu pengen dapat tweet kayaknya tuh orang ya. pengen viral. Iya, pengen viral. Terus ya nggak apa-apa sih, makasih juga gara-gara berkat dia gua followersnya naik gitu. Hikmah. Ada hikmahnya dari Gak apa-apa, itu honor banget gitu kan buat gua such gitu an kan. honor buat Iya. lo ya Tan. Terus Tapi lu balesannya gimana? Lu angotin lagi atau kayak sok bijak gitu apa gimana? enggak, waktu itu kan pernah gue balas kasar juga, bukan kasarnya tapi bukan dalam ngomong kasar ya, cuman kayak pedes lah. pedas gitu. Terus kayak mungkin dia juga ya anjir gitu, kesinggung kayak gitu ya. Terus ya udahlah, gue mendingan gue kasih ke lambe, gue dapet duit ya kan, anjir gue viralin gitu. Ternyata ya. dianya bukan guanya yang dapat duit. Berarti lo ini memang termasuk orang yang kayak bodoh amat. Sebenarnya gitu bodo ya? amat banget. Nggak terlalu mikir ya. Iya. Ripka juga pernah nih gue tanya. Jawabannya nggak terlalu peduli mbak gitu. Paling sering itu Ripka dibully sama Fadia partnernya. Kebanyakan main TikTok katanya. Iya, terus gue sampai ke teman-teman gue, juga. sampai ke teman-teman gue semua. Jadi kayak ini ganda putri nih nggak ada prestasi tapi kebanyakan main TikTok. Pasti kita sering di tag ya. Iya, maksud gue gini, kayak lah emang kenapa kalau gue main TikTok? Maksudnya kayak ya kasihan kan refreshing TikToknya, aja iya, kan. makanya maksudnya lu nggak tahu aja kita tuh di sini tuh nggak boleh keluar, terus habis suntuk, terus ngapain lagi kalau kita nggak bikin TikTok? Maksudnya ya kita mau ngapain lagi gitu loh mbak. Betul. Terus juga emang kita main TikTok pas lagi latihan di jam latihan atau lagi tanding mau tanding gitu. Iya maksudnya kayak ngapain gitu sampai bawa-bawa ini kebanyakan itu main TikTok mulut termanis sedunia sih netizen. Betul. Jadi kita udah mereka nggak tahu bodo apa amat yang sih kita ya. rasain Nah. sebenarnya. Aduh pengen nangis gue. Jangan dong, jangan. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa nangis. Biar agak-agak drama gitu ya. kayak gue tuh sedih Kalian gitu tuh nggak Mbak. tahu semuanya gitu. Udah kayak apa yang gue rasain. oparin ya. Kok pas bagian TikTok sih nangisnya harusnya tadi dong, bagian-bagian yang mengenyuh emosi gitu. Tapi semalam itu kan Bolalop juga live nih sama Grace. Grace juga bilang bingung dia. Itu kenapa ya masalah TikTok? Adik-adik gue juga dibawa-bawa tuh gara-gara TikTok gara-gara katanya. TikTok, Emang kenapa gitu kan? Terus pelatihnya Ko Didi juga bilang kan nggak masalah asalkan tahu waktu, tahu tempat gitu bener. kan. Jadi Ripka cuek aja nih ya, Cuek aja menghadapi sih, Mbak. bullying ya. Iyalah, bodo amat. Kan gue juga nggak ngasih makan dia gitu mbak. Dia juga nggak ngasih Karena makan gue. atlet tuh naik bukan gara-gara pamornya dengan fansnya, naik karena prestasi atlet.
bukan artis beda. Kalau artis harus ada fans baru kita naik namanya kan. Kalau artis kan enggak, kita naik ya bersyukurnya prestasinya. Ya bersyukur kita, mereka suka sama kita ya, makanya jadi tambah ngangkat gitu namanya. Cuman kan kalau nggak ada mereka juga, event nggak ada mereka juga, kita bisa berhasil sendiri sebenarnya, karena kan kita ya main sendiri, prestasi sendiri tanpa fans, yang bukannya kayak ngeminggirin ya fans, tapi cuman bagus juga lah ada fans tuh mendukung, iya, mendoakan, tapi kayak maksudnya dari cara mereka yang mengumpuli salah itu, bukan kita boleh tuh kayak nggak ada kalian juga maaf nih, nggak masalah gitu. Cuman ya bersyukur aja yang di positifnya mereka bicarain ke kita, ya kita terima, alhamdulillah gitu supportnya. Ya jadi walaupun gimana pun juga misalnya sebodoh amatnya tetap jadi kayak cerminan diri, jadi introspeksi ya gitu. Asalkan mereka ngasih taunya yang bener aja, yang baik, kayak yang ngeritiknya, enak, yang ngeritiknya yang bisa diterima lah. Jangan kayak pakai kata-kata aduh binatang, mentokers ya kan. Gitu kan ngapain gitu loh Mbak. Mentokers lu nggak tahu. Enggak, mentokers apa Tan? Coba lu tahu enggak? Mentok. Mentok situ aja. Lah, lu bilang mentokers, gue masih jalan. Ya kan gitu. Iya, gue nggak, maksudnya ya karya gue masih belum berhenti gitu. Gue nggak badminton aja masih bisa hidup gitu loh. Yang penting halal. Betul. Yang penting cari rezeki halal ya. Iya. Ripka juga kemarin sempat dibully banget nih gara-gara go public sama partnernya yang dirahasiakan itu ya. Konon dirahasiakan, dibully. Jadi apapun yang hasil yang dia dapatkan gitu ya, gara-gara semua dikaitkan itu nih. Kan nggak bisa kayak gitu cuy. Banyak pacaran sih makanya kalah gitu. Nggak bisa kayak gitu cuy. Nggak bisa sih, nggak bisa. Ya mereka belum gimana ya, mereka nggak tahu jadi aku kayak gimana gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya ya menurut aku kalau pacaran ya menurut aku kayak support system gitu loh, kayak apa, kayak misalnya kalah gitu ya, kita mau cerita selain ke orang tua ke siapa lagi kayak karena gitu. Yang di situ kan kondisinya yang dekat dia itu tahu gitu loh, dan dia juga tahu. Bener-bener gue melihat kalau di Platnas itu kan di asrama, day to day nggak bisa sama teman, nggak bisa sama keluarga kayak kita nih orang-orang biasa. Nah dengan punya kayak pasangan itu mungkin apalagi kayak satu passion ya, bisa latihan bareng, mengerti dunianya, kayak misalnya tanding atau apa sibuk, jadi dia ngerti gitu kan. Terus apalagi juga nggak boleh keluar juga kan Mbak, kayak bosan nih ngapain ya, paling nggak ya kita tambahan kayak gitu sih, maksudnya positif gitu loh bareng maksudnya. Iya, maksudnya kayak ya tahu lah ya. Tadi dulu latihan tambahannya maksudnya bareng nih berdua gitu. Iya, luang kosong. Iya, nggak tahu ya Mbak ya. Konon sama pemain ganda kan. Iya, gitu. Siapa ya Mbak ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu deh gue punya pacar siapa. Ini beda soalnya kan, kalau Ripka itu kan dari tunggal ke ganda. Kalau Tania dari ganda ke tunggal nih kebetulan gitu ya. Siapa ya tunggal, siapa ya? Nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya ya. Oke. Wah seru juga ya ngobrol-ngobrol sama Ripka dan Tania. Saking serunya sampai haus nih. Sekarang aku mau minum yuzu isotonic dengan 7 ion utama, lengkap dengan ekstrak buah yuzu, menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan cepat dan bantu tubuh tetap terhidrasi. Yuzu isotonic dengan kandungan ekstrak yuzu memiliki rasa yang lebih enak dan segar. Pas diminum saat beraktivitas. Yuzu isotonic tidak mengandung pengawet, bahan pewarna, kafein, dan soda. Minum dulu ya. Ternyata jadi atlet itu nggak gampang ya. Bukan cuma mikirin hal teknis, prestasi, tapi banyak juga hal-hal non teknis. Mungkin kalian pernah nggak sih sharing-sharing sama senior-senior nih tentang pengalaman dibully atau prestasi lagi turun gitu? Pernah nggak sih? Sering sih kalau aku masih waktu itu di sana. Nih masih sering juga. Sering. Dan kebetulan kan Indonesia punya banyak banget bertabur legend-legend senior-senior yang oke gitu. Kalau dibandingin pemain dari Nigeria misalnya gitu, bukan negara badminton, kita tuh punya banyak banget loh legend-legend. Kalian bisa ngambil pengalaman kan, banyak kan. Pernah sharing-sharing juga? Pernah sih. Kalau aku pernah waktu sama Cibutet tuh, yang waktu masalah WJC apa dia dibercandain gitu kan. Nanti kalau misalnya juara WJC gue traktir lu apa aja kayak gitu. Terus apa, Ci gimana sih Ci, aku nanya gitu sih Mbak, kayak gimana sih Ci, apa biar bisa nih kayak Cibutet juara-juara gitu. Terus dia sharing apa pengalamannya dia segala macam kayak gitu sih Mbak.
Ya Butet emang sering banget ya kasih ngasih masukan, wejangan buat junior-juniornya. Bener. Nah, tapi Rip sekarang nih bukan cuma Ripka yang bisa dapat wejangan, dapat masukan, sharing-sharing segala macam sama Butet. Kita semua juga bisa. Karena Butet akan menjadi pembicara di coaching klinik Yuzu Level Up Badminton. Selain Butet, akan ada Fung Permadi dan Sigit Budiarto, legend-legend semua kan nih. Bener. Jadi mereka akan menjadi pembawa materi di coaching klinik kita yang akan dilangsungkan tanggal 10 April 2021. Dan coaching klinik ini dibagi menjadi 3 sesi. Jadi untuk Mas Sigit akan membawakan kelas beginner untuk pemula. Dan ada Kofung. Itu untuk kelas intermediate, dan Butet yang akan berbagi pengalaman, sharing pengalamannya dia yang luar biasa ya. Yang luar biasa naik prestasinya. Turun, iya bener banget. Nah kebayang nggak sih kalau kita bisa dapat tips nih, trik-trik dari Mas Sigit misalnya. Aku sebagai misalnya pemula, ya bukan aku sih ya, aku udah lewat kayak umurnya. Anak-anak kecil misalnya, dapat tips langsung dari Sigit Budiarto yang juara dunia. Gimana itu kan berharga banget ya, kapan lagi dapat. Nah, lewat acara coaching klinik Yuzu Level Up Badminton ini, Mas Sigit akan ngasih tips-tips untuk beginner. Kelasnya itu akan berlangsung pukul 11 sampai pukul 12. Nah, di situ nanti Mas Sigit juga akan berbagi tips nih. Kan dia pernah menelurkan atlet yang top banget ya sekarang, kebanggaan kita, nomor 1 dunia, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Nah, buat semua nih teman-teman yang pengen jadi atlet bulu tangkis, kudu ikutan acara ini. Nah, terus abis gitu bicara soal Mas Sigit nih. Mas Sigit kan di PB Jarum. Kebetulan kan Ripka sama Tania sama-sama dari PB Jarum ya. Pernah nggak sih ngelihat Mas Sigit tuh ngelatih atau misalnya dengan pukulan-pukulan dia kan atraktif banget ya, segala mukul dari kolong lah segala macam semua. Nah menurut kalian gimana? Boleh sharing nggak pengalamannya? Aku pas di Jarum ya pernah sih, kan dulu kan kalau setiap hari Sabtu tuh main mix kan, jadi anak buahnya Mas Sigit sama anak buahnya Om Rudi atau Ko Anton tuh digabung jadi satu, jadi setiap Sabtu tuh main mix. Nah kayak gitu sih. Terus pas pengalaman aku sama Mas Sigit sih ini sih Mbak, kayak pas main mix di office lane sama dia, jadi kayak office lane juga kayak halus banget kayak gitu kan, jadi menenangkan gitu ya. Jadi ngasih taunya tuh emang orangnya bener-bener kayak enak sih, diajak ngomong juga enak. Mas Sigit kayak dikasih tahu mainnya harus gimana kayak gitu sih. Berarti dia ngomong banget ya, ngejelasin ya. Iya, benar-benar. Oke. Enak banget sih orangnya. Untuk itu kan Mas Sigit bakal ngasih pelajaran di kelas beginner. Nah, untuk di kelas intermediate ada Kofung Permadi. Kofung juga kebetulan dari tim PB Jarum. Dan one of the legend ya di masa dulu itu kan ada Kofung, Kohari, legend semua. Nah bangga gitu nggak sih kalian jadi atlet yang generasi sekarang tuh punya senior legend-legend kayak mereka? Bangga apalagi dari PB Jarum ya Mbak. Iya bangga lah. Bangga banget Mbak. Sederetan tuh semua pernah mengharumkan nama Indonesia. Rasanya gimana kalau dibandingkan misalnya atlet-atlet lain yang nggak punya senior? Contohnya kayak Carolina Marin gitu, bahkan sendiri sendiri dia gitu. Kalau kalian kan pasti ada rasa kayak wah seneng nih punya senior yang gitu. bisa ngasih tahu ya, apalagi legend-legendnya dari kebanyakan dari Jarum semua kan ya Mbak. Jadi jadi kalian banyak dapat kesempatan, dapat ilmu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita balik ke Jarum gitu terus ada legend-legend gitu terus dikasih tahu kan ya. Iya, udah seru gitu. Nggak susah lah. Iya, udah nggak susah lah kalau dari PB Jarum sendiri gitu. Kalian tadi pernah juga sharing-sharing sama Kofung? Kofung kan tim manajer ya kalau nggak salah, dan orangnya agak strict gitu ya, galak gak? Dulu sih galak, tapi orangnya enak sih. Enak kok. Nggak enak buat ngobrol gitu tegas ya. Sih, lebih ke tegas dia tuh. Terus Terus kalau aku sharing terakhir waktu tanding di Poland deh kayaknya, itu udah lama banget Mbak. Apa tuh, masih inget gak Tan? Apa sih yang dia nggak yang ngomongin hidup. Oh jadi lebih di luar badminton semua sih dia udah di semua bahasa juga bisa kan Kofung juga. Pinter banget. Korea buset. Apalagi ya kalau Taiwan Mandarin. Dia pernah lah kan di Taiwan, pernah di Korea juga kan. Iya, aku juga kaget tuh dia kayak gila, Mbak.
Kayak akan language. bahasa. Iya, kayak akan bahasa. Salut bener-bener. ya, salut ya. Salut. Keren sih. Tapi orangnya memang dia ini ya suka berbagi juga pengalaman dia. Iya, itu. Suka main golf juga kan? Ya ampun, Kofung. multi talenta ya Iya, ternyata. semua yang olahraga yang sehat dilakuin. Iya, sama Kofung. Ngomong-ngomong multi talenta, kalian selain badminton ada nggak sih punya kemampuan misalnya basket gitu? Tania kan udah hip hop banget kan gayanya. Bisa kan? aja ya nggak melesetinnya. Bisa nggak sih main olahraga lain kalian? Oh, alhamdulillah bisa. Apa Tan? Aku bisa biliar. Widih. Ya, biliar. Olahraga anak gaul ya. Ya, biliar. Terus basket ya bisa sih kalau basket. Berenang. Terus yang ini tenis meja. Yang pengen gue cobain tuh apa sekarang? Pistol. Ini nembakan. Oh, gitu. menembak. Pengen gitu cobain. Oh. Olahraga kan? Kayak melampiaskan gitu ya kalau. Melampiaskan mantan. Kalau ketemu mantan. Yang mana nih yang Dana Putra? Itu mah udah enggak. Oh enggak, ya kan mantan. Tapi viralnya masih gitu ya itu terus. Iya, soalnya suka mancing juga mantannya Yang kan. Sunda itu bukan sih? Enggak tahu ya. Jadi Yang si AA itu ya. ntar kesenangan disebutin di sini. Kedean dia. Enggak, tapi masih berhubungan baik lah ya, masih berhubungan baik. Iya, berhubungan baik. Ngomong soal olahraga tadi, Ripka ada nggak olahraga lain yang dikuasain selain badminton? Ya itu sih biliar lumayan bisa. Oh, biliar lumayan. Bisa, terus berenang, basket. Siapa lagi ya? Sepak bola tuh, aku bisa. Hah? Dulu saya kecilnya, Mbak. Bisa main sepak Beneran. bola, Rip? Kecilnya tuh Futsal suka ya? main bola. Main bola sama Futsal apa teman-teman bola? gitu. Futsal. Enggak, bola. Bola Main gede bola. anjir. Lu jadi Iya. apa? Jadi Main apa bola. sih? Penjaga gawang atau? Enggak, apa ya, Mbak? Aku tuh sering Playmaker. seneng gitu, lari-lari gitu, lari-lari. Playmaker, Terus ya. ngerebutin bola gitu seneng. Oh, Jadi pokoknya gerumbulan ya, kayak kayak gitu. merebutkan sesuatu gitu, lu seneng dia ya? Ya, kalau ngerebut gitu Bakar anjir itu mah. jagonya kalau ngerebut-rebut Oh anjay. gitu. Rebut apa direbut? melenceng. Oke. Direbut apa nih direbut? Aduh, Nggak tahu. Aduh ya Allah. Viral Back lagi to nih, butet ntar. dong. Back to butet dong. Kenapa nih, butet? Gini, jangankan kalian atlet yang dulu di asrama sering ketemu dia, sering lihat dia main, sering ngelihat dia tuh gigih banget orangnya kan. Gua aja berteman sama dia tuh banyak banget, kadang-kadang sering Maze ya. nyuri nilai-nilai kehidupan dari dia. Nah, kalian apa yang pengen dicontoh dari Butet? Apa ya? Kerja kerasnya sih, Mbak. Kerja keras, semangatnya Cibutet walaupun udah tua lah ya, termasuknya kayak udah harusnya udah berkeluarga apa segala macam, tapi dia masih kayak apa? Naruhin apa umurnya dia Berdedikasi kayak lah gitu buat Indonesia gitu loh, dan setiap diturunin pasti juara, dan herannya itu gitu loh, Mbak. Kayak wah gila, maksudnya mainnya tuh emang bener-bener kayak emang udah harusnya emang disebut legend ya emang Cibutet. Kayak Kalau kesehariannya di latihan di pelatnas kalau itu aku gimana? sih lebih Kalau seneng ngeliatnya? kepribadiannya. ya Kayak kepribadiannya apa juga. sebenarnya kepribadian dia? rendah Iya. hati, nggak Nggak sombong. sombong, Terus bener juga ya dia nggak segan untuk ngasih tahu ke junior yang kesini Ya. kayak nggak gengsi gimana sih? Emang ada yang sombong ya tapi? Ada. Oh ada. Aku nggak bilang ya, Mbak ya, aku nggak bilang ada Ya sih. Tania loh yang bilang, bukan aku nanya ini. Bukan sombong sih, kayak lebih malas ngasih tahu deh kayaknya. Oh, Ya, cuek ada yang iya, cuek. cuek. Atau Ada yang mungkin itu cuek. malas ngasih tanya ke Tania doang kan? Parah banget. Karena emang udah anaknya kayak gini nggak bisa dibilangin ya, jadinya udah males Emang bebel gitu. ya. Iya. Ya nggak Susah gitu, dia, Mbak. Enggak ya, oke. Jadi pokoknya Butet tuh istilahnya dia tuh mau sharing, mau Ya, pengalamannya gak pelit Cibutet, ilmu ya. gitu ya, ngadepin kalian nih pik ini kan semua adik-adiknya gitu Iya. ya. Top banget deh emang Butet Emang ya. top Marco top. Nah, Butet, ngomong-ngomong soal Butet juga bakalan berbagi nih pengalaman dia, kisahnya dia, naik turunnya dia sebelum dia Olimpik itu kan dia sempat jatuh banget kan sama Owi tahun 2015 itu karena masalah-masalah non teknis, dia juga sering sharing. Nah, jadi dia bakalan berbagi sekaligus ngasih tahu tips-tips bahwa pemain bulu tangkis itu gak cuma jago di teknik, harus punya mental yang kuat. Yang bagus. Kalau jatuh bangun lagi gimana segala macem. Nah, Butet bakalan sharing nih di sesi Legend Session pukul 13 sampai 14 di Yuzu Coaching Clinic Level Up Badminton. Sama di tanggal 10 April juga ya. Jadi sesinya Butet ini setelah Mas Sigit Budiarto. Di sesi selanjutnya, kalau misalnya untuk kalian yang sudah merasa lumayan jago
di kelas intermediate kalian harus ikut kelasnya Kofung Permadi di intermediate session. Di sini bakalan dibagi tips, banyak banget tips-tips untuk pemain-pemain yang udah pro lah. Yang udah jago kan beda ya sama pemula ya kan. Kalau yang udah kelas level-level tinggi kan lebih Remaja, banyak taruna gitu ya. strategi. Bener nggak Rip? Bener. Harus gimana kalau lawan ini gimana dan lain-lain ya. Udah ngerti ke situnya lah ya Mbak. Kalau Tinggal pemula kan, dimantengin. iya. Kalau pemula kan masih kayak apa ya, ngajarinnya Dasar masih banget. kayak, Mendasar. dasar banget. Cara megang raket Iya. gitu-gitu. Nah kalau ini lebih istilahnya lebih pro lah. Ya, tinggal matengin aja. Iya, pelajar-pelajar lebih pro. Jadi jangan lewatin juga ya. Oke. Dan harapannya nih semoga coaching klinik ini bisa membuat orang lebih banyak cinta sama badminton, lebih banyak yang mengerti, sehingga banyak orang yang cinta, banyak yang ngerti, banyak yang pengen juga jadi atlet, supaya regenerasi kita nggak berhenti kan. Nanti abis Ripka, abis Tania mungkin ada lagi talent-talent baru. Semoga Indonesia bisa lebih maju Badmintonnya, iya. Kalau menurut kalian kayak gini, acara-acara begini nih kayak ngajarin badminton sama orang-orang gitu, itu apa sih manfaatnya dan harapan kalian tuh kayak gimana badminton di masa depan? Seneng banget lah. Ya semoga badminton lebih maju buat kedepannya, lebih terkenal di seluruh di seluruh negara, seluruh dunia lah, kayak gitu sih Mbak. Apalagi kan Manfaatnya juga badminton banyak kan sih. Indonesia dari dulu ya. Dari dulu ya. Udah terkenal kuat dan lain-lainnya. Jadi kita nggak mau stop di sini gitu. Terus aja generasi ke generasi generasi sampai pokoknya support badminton Indonesia deh. Dan gak cuma di Indonesia, mungkin pengen juga ya badminton lebih populer di dunia. Iya, bener udah pasti itu jelas. Udah mau dikenalin paling terkuat lah. Kayak dulu gitu kan. kayak dulu. Balik lagi. Semoga ya. Amin. Buat kalian yang mau tetap jaga kondisi tubuh, jangan lupa ya perhatikan nutrisi untuk tubuh kamu. Seperti ini nih contohnya. Yuzu Isotonic yang bisa mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat. Dengan 7 ion utama dan ekstrak buah yuzu, yuzu dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan cepat dan bantu jaga tubuh tetap terhidrasi. Yuzu Isotonic tidak mengandung pengawet, bahan pewarna, kafein maupun soda. Minum dulu ya. Oke ladies, setelah tadi kita ngobrol yang berat-berat gitu kan, sekarang kita mau santai-santai dulu nih. Kita mau main games-games lucu-lucuan. Buat kita sih lucu ya, semoga buat kalian gak berat-berat nih pertanyaannya nih. Berat ya. Enggak loh, enggak gampang kok, ini gampang ya. Jadi nanti aku akan kasih pertanyaan, kalian tinggal jawab true or false. Dengan menunjukkan sign-sign yang sudah disediakan. Oke. Udah tahu kan kalau yang hijau itu artinya true. Mbak kalau gini seimbang gitu gimana? Seimbang bingung gitu, ya, bimbang, gitu ya, agak-agak bimbang iya. ya. Oke. Pertanyaan pertama, Ready. apakah benar ganda putri itu sektor yang paling ribet karena isinya cewek semua? True. Paling ribet. Kenapa Apalagi ribetnya? ya Mbak, kalau misalnya di kamar mandi nih, apa sektor-sektor lain tuh nggak pernah nyanyi-nyanyi gitu di kamar mandi. Ini kita doang nih yang ganda putri doang nyanyi-nyanyi sama yang lain-lainnya gitu. Ini kayaknya emang kita doang nih Kak yang paling bawel sampai gue. Emang rame Iya, berarti ya. Rame, selalu ada aja gitu. Selain rame berarti intrik-intriknya juga ini dong, karena kan lebih sensitif kalau cewek, iya kan? Iya, itu dia. Lebih baper juga. Ada dong kayak gitu. Berantem sama partner gitu udah jadi makanan sehari-hari dong. Iya. Udah sering Sama dong. cewek kan soalnya. Jadi Kalau partner sih lebih berantemnya mungkin di luar, tapi kalau di lapangan kayaknya enggak deh. Enggak Kompak. ya, tetap Yes. kompak. Tapi di luar Mungkin kadang punya dunia masing-masing. ya. soalnya kan sering loh partneran nih, tapi ternyata di luar nggak temenan. Yang penting kan di lapangan, Mbak. Iya. Nah kalau ganda Ada- putri gitu ada nggak? kayak gitu. Ganda putri gitu nggak? Kalau Ada. mungkin ada yang kayak gitu, cuma kalau gue pribadi enggak sih Mbak. Jadi tetap deket juga sama Dia partner deket. Karena di luar. dia dari kecil, Mbak. Dari Maksudnya jarum. dekatnya, ya, dari Dan dia jarum. partnernya kan emang rada-rada juga ya. Rada-rada sengklek juga kan. Dianya juga sengklek. Ya, jadi gitu. sama-sama bobrok. Ya. Jadi kayak ya udah Ya sih, udah lah ya, gitu. bawa Kalau santai partner aja. aku yang terakhir, aku tuh sayang banget tapi sebenarnya. Cuman mungkin kan beda umur dan beda dunia ya. Lebih dewasa. Ah, lebih beda dewasa. dunia bagaimana maksudnya? Kagak Karena maksudnya udah nggak satu beda frekuensi gitu. Nggak satu frekuensi. Iya, karena kan beda generasi Iya, bisa dibilang. Iya, kangen. benar. Ini di terakhir ngechat aku soalnya kangen nih gak ada lu gitu. Apa katanya? Gue kangen gak ada lu, biasa kan ada lu rame gitu. Ternyata lu nyebelin
ini juga gue kangenin ya katanya gue kangen. Jadi dia benci tapi rindu sama lu. Gue juga sering kan berantem sama dia soalnya teman sekamar, tapi kalau nggak ada dia juga nggak rame juga sih. Berantemnya tuh berantem lucu. Sepele, masalah sepele. Contoh. Kayak apa ya? Kita kotor berantakan. Iya kayak gitu kayak nggak ada yang mau ngalah gitu loh. Mbak ngerti nggak sih? Cewek gimana sih? Cewek gimana sih kayak? Yang paling rapi siapa kalau di kamar? Apri. Oh, apa tuh? Di antara kalian berdua, Apri memang rapi banget, apa juga diberesin. Kita tuh sebenarnya rapi, tapi karena kita banyak barang. Iya, jadi kelihatan berantakan. Oh, terus saling salah-salahan. Ini barang lo nih banyak banget. Iya, gitu. Kayak gitu. Terutama barangnya dia ya, emang nggak bisa apa sih yang banyak? Baju deh, pasti baju, sepatu. Aduh. Tapi gue tertata. Tapi emang banyak. Oh, banyak. Ya, jadi berantemnya kayak gitu-gitu lah ya. Gitu. Hal-hal sepele karena cewek kan. Agak rempong. Berarti bener ya, statement ini bener ya? Bener. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Pelatih kalian nih di Ganda Putri ini, Ko Didi, terkenal galak katanya. True or false? True. Galaknya Galaknya tegas dan ya emang tegasnya keras sih. Jadi keras kayak sebenarnya Ko Didi tuh orangnya diam. Cuman kalau udah lagi ada yang penting gitu, dia lebih tegas. Sekali ngomong langsung ngena. Wah, itu dia. Benar banget. Jadi bukan galak. Nggak boleh ini, nggak boleh enggak. Kalau emang tegasnya tuh kayak lo harus tanggung jawab kalau lagi latihan kayak gitu. Kebalikan sama Mas Apit kayaknya. Mas Apit lebih Mas Apit mungkin bawel. Tapi kalau ngomong masih ini enakin gitu. Kalau ngomong berdua ya gitu. Jadi beda-beda ya. Satu tim itu karakter pelatihnya beda-beda. Mungkin jadi seimbang, jadi balance. Iya. Makanya kan boleh jawabin gini. Tapi kalian takut nggak? Kalau sama Ko Didi takut? Takut. Tanya takut apalagi waktu di skor. Tanya takut. Aku tuh yang datengin bertiga loh ngobrol. Maksudnya siapa? Waktu itu kan masih gue ketahuan. Ya gue hadepin lah, orang gue tanggung jawab ya kan. Sama itu masih sama ketua yang sebelumnya bertiga. Ya gue hadepin lah, orang gue gentle kok. Salah. Gak ngindar dari masalah ya kan. Asik. Jadi hadapi aja kenyataan. Hadapi. Iya benar-benar. Jadi kalian walaupun Ko Didi itu galak tapi nggak takut ya intinya. Iya takut sih. Menghormatin, respect ya. Bukan takut yang gimana sih. Respect lebih aja. Respect ya. Lebih respect. Oke, sip. Next question. Kalian pernah diomelin sama senior? Pernah. True or false? False. Wah, kali ini beda nih jawabannya. Ya, kalau aku bukan dimarahin sih, kayak lebih dikasih tahu sih, kayak lebih banyak sharingnya sih kalau mungkin dimarahinnya kalau lagi main ya. Kalau lagi main kayak mungkin kesel juga kan, misalnya kalau aku mati-mati terus apa gimana. Tapi nggak yang dimaki-maki gitu, enggak sih, nggak pernah dimarah-marahin. Gimana? Gitu. Maksudnya dikasih taunya gimana, Rip? Kalau mati gitu? Masuk dulu ya gitu, maksudnya kayak masuk dulu apa ya gimana ya, nggak pernah dimarahin soalnya sih Mbak, aku kayak nggak pernah lu mati mulu gimana gini, nggak pernah kayak gitu sih, kayak masuk dulu ya mainnya, enakin dulu aja nggak apa-apa gitu. Kok Tania kayak lebih baku hantam ya? Ya kalau Kak Tan lebih gimana sih yang berkesan tuh sekali sih pernah. Aku tahu nih kayaknya orangnya. Tapi sisanya enggak sih yang berkesan banget ya, itu udah lama banget Mbak. Oke. Kenapa? Itu kenapa? Atau orangnya mau dikasih tahu? Itu gara-gara di situ mungkin aku lagi nggak enak. Bukan aku selama latihan alhamdulillah nggak pernah miss dan nggak pernah kayak bukan ngeluh kayak malas-malasan gitu tuh nggak. Cuman mungkin di situ aku kayak lagi nggak mood sih, kayak nggak enak main gitu, nggak enak main. Terus dan dia baru latihan berpulih gitu loh. Terus dikira gue nggak niat bantuin mungkin ya. Sebenarnya gue niat banget gitu. Cuman emang posisinya nggak enak, terus dia mungkin lagi baper kondisinya, mungkin juga lagi mudian. Nah ya udah di situ ya udahlah, mungkin kalau dia juga jadi kasihan sama aku sampai minta maaf. Nangis gitu. Nangis lah, aku sampai berlutut minta maaf, lu bayangin aja. Serius? Gak ada harga diri. Serius ya? Berlutut? Kalau dia sampai udah sini. Udah kita maksudnya sama ini aja. Jadi udah didamaikan kan akhirnya. Langsung diganti ya? Udah, iya. Itu depan orang ngomong maksudnya ya udah. Tapi sampai sekarang aja. Hubungannya gimana kan? Maksudnya alhamdulillah baik ya, itu mah baik-baik aja ya. Ya udahlah, anggap aja ya dulu gitu. Tapi Tania pernah kayak gitu, mengalami kejadian kayak gitu sama senior? Kalau sama junior
kayak gitu nggak, galak nggak, apa kayak cuek aja gitu? Tanya aja deh. Enggak, dia mah cuek sih, maksudnya emang nggak pernah apa ya mungkin emang dia kan ngeselin ya orangnya, kadang nggak bisa gitu. dikasih tahu gitu. Iya emang sih, tapi bebel dia kadang-kadang. ya maksudnya lebih karena dia orangnya juga nyeplos kan Mbak, sama kayak gua, jadinya nggak. Tapi gua nggak ngurusin mereka, urusan mereka gitu loh. Jadi kayak mungkin ada orang yang gua mau tahu urusan lu pribadi lu kayak gitu Kak. Nah gua sukanya dari dia tuh emang nggak pernah ngurusin urusan orang lain kayak gitu. Jadi lebih kayak ya lu gua gitu loh, kayak gitu sih. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Oke. Next. Kayaknya udah dijawab nih pertanyaan tadi. Apa nih? Kalian pernah dibikin nangis sama seseorang di Platnas, true or false? True. Tania orangnya sama nggak Enggak, dengan enggak. yang tadi? Oh, Beda kalau lagi. itu masalah. Berarti Ini pelatih. Iya, pelatih. Kenapa dibikin nangis sama pelatih? Kalau gua gitu dulu ada kayak adil aja, nggak adil. Oh, merasa Jadi diperlakukan kan gue main tidak adil. berdua, tapi yang mungkin karena gara gue yang kayak Tahu apa nih sih, gua nih. playmaker, bukan kayak apa sih, yang mimpin gitu ya. Karena yang gue yang PM-nya lah. Jadi kok gue doang yang dimarahin, padahal dia juga lagi busuk gitu. Terus gue nangis dan ngetok gitu. Di mana Tan? Di mana kejadian di mana? Apa India deh kayaknya itu. Aduh, kota kesayangannya. Laknat. Di kayaknya ya. kota itulah ya, kota Iyalah, kesayangan itulah kita ya. semua ya. Iya, terus kayak nangis di chat dulu, nangis tuh. Terus Oke. beneran nangis kan, dia udah sini baik kan. Emang apa saking Tahu gua. nyelekitnya kata-katanya sampai kamu nangis? Iya, jadi nggak maksudnya nggak adil aja, kayak kan gue main berdua ya, bukan main single. Kenapa gue yang dituduh tekanin terus? Iya. Padahal banyak mati juga bukan gue doang gitu. Terus ngungkapin nggak? Masa pelatihnya tahu nggak kamu nangis gitu? Nggak tahu. Terus Tahu. gimana? Tahu nggak sih? Tahu kan ya? Iya. Tahu. Terus gimana? Tapi Minta maaf. pelatihnya? Dia kayak oh ya udah kayak ya maaf kalau maksudnya sekiranya kayak nyinggungnya itu doang. Oke. Jadi lebih kayak maksudnya dia tuh nggak seperti itu mungkin. Ya, gitu karena ya. mungkin pengennya untuk yang terbaik. kebaikan, Ya, untuk pengen kebaikan terbaik. kamu. Jadi karena aku mimpin di situ, aku yang iniin, ya mau udah pasti aku yang kasih. Kalau nggak aku, ya siapa lagi kan, nggak bisa, dianya lagi nggak enak, aku juga gitu kan, harus yang ini gitu gimana? Sedih banget kayaknya Tan, sampai keinget nih sampai sekarang. Pernah dibikin nangis. Kalau ganda sih ya kayak gitu sih Mbak resikonya. Iya. Ganda putri pula ya. Iya, udah tahu. Agak Kayak complicated. gitu tahu kalau yang lu gimana deh. Rifka kalau Kayaknya Rifka kemarin juga dia kayak baru mewek. Iya. Dia curhat sama gue. sering Iya, ya. Apa dari Rif? Kenapa Rif? ya pelatih sih. Ya balik lagi kayak mainnya jelek, mainnya ini. Ya sebenarnya gue juga nggak mau kalah kan Mbak. Ya pasti siapa sih main yang mau kalah kayak gitu. Maksudnya ya itu sih yang paling sedih yang kemarin pas di Thailand itu, yang mainnya nggak bisa keluar juga, nggak bisa keluar dari tekanan, terus tambah dari pelatih juga dimarahin kayak gitu sih. Itu yang bikin Gini, bikin nangisnya itu berarti bukan karena dimarahin pelatih karena kalah ya, lebih kayak non-teknis kecewa, sih, ya, kecewa sama sama hasilnya. hasilnya Ditambah lagi pelatihnya juga Nge-pressure. nge-pressure. Iya, jadi kayak ekspektasinya kan udah terlalu tinggi gitu loh Mbak, buat aku sama Fadia juga kan. Jadinya pas latihan juga udah kayak ya semuanya ya sama, kayak persiapannya udah bener-bener mati-matian gitu. Terus pas hasil di pertandingan kok nol gitu, kayak nggak ada hasil sama sekali ya. Itu sih. itu nangisnya langsung depan pelatihnya atau setelah balik ke kamar baru Balik kamar. nangis bombay? Langsung nangis sampai kayak gitu. Sampai nyesek banget Iya, ya. nyesek banget Mbak, ih parah. Terus kalau kayak gitu tuh nangisnya sendiri atau ada temen apa gimana gitu? Ya sendiri lah Mbak, ya Sendiri. telepon mama. Oh, telepon mama. Iya, telepon mama, pas telepon mama terus aku cerita juga, anjir kok gue kalah gini. Tuh kan, berarti banyak orang yang nggak tahu bahwa di balik kekalahan atlet itu mereka bukan santai aja, tenang aja Iya. dan melupakan semuanya lalu Wah, bermain banyak TikTok. naik turunnya. Nggak gitu, Banyak ada up and down. sesi keramas-keramasan sama pelatih. Ya. Pakai nangis, nelfon orang Dramanya tua. banyak. Dramanya banyak. Iya, gitu ya. Jadi tidak semudah Mudah itu, Tidak Ferguson. semudah Ferguson. itu Ferguson. Aduh, kesamaan teman kita kembar ya. Katanya banyak yang bilang aku kembar sama Iya. Fadi. dari mata. Padahal agak-agak bumi dan langit nih, mohon maaf ya. Oke, lanjut aja ke next pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah ya? Program latihan yang paling berat di pelatnas itu adalah lari di jogging track dengan puluhan kali. Enggak sih.
Enggak. Gimana? False. Yang paling berat, latihan paling berat Enggak. itu Paling berat. lari di jogging track. Iya anjir berat. Enggak lah, drillingnya kok Didi masih Lah lebih secara berat. dia hobi, tahu lari kan tadi dibilang. Enggak, berarti Tania merasa benar. Ripka enggak. Oh, kalau Tania merasa emang paling berat itu. Iya. Karena gue paling maksa di lari. Karena gue ngerasa capek banget di situ. Oh, berapa kali sih paling banyak? 40 putar. Bisa 45 sejam ya, sejam itu 40 sejam. Itu putaran sejam jogging stabil. Stabil kecepatan. Oke. Terus yang paling capek itu Tabata. Ya, tabata. Oh, Tabata yang ada kayak intervalnya gitu Iya, ya. 8 menit kali 8, yo. Itu jam berapa biasanya? Enak banget gue. Sore. Oh, sore. Ya, sore Panas. gitu. Bukan siang bolong Jam kan? 2, Mbak. Jam Pernah. 2. Jam 2 dihukum pernah juga lari Kenapa siang. dihukum? Gara-gara waktu itu apa? Oh, Gua mah nggak pernah. jadi pas Pratama, karena masih Pratama tuh. Masih Pratama. Jadi Mas Anggun tuh emang orangnya disiplin banget, Mbak. Disiplin banget sama waktu kan. Terus anak-anak tuh hampir ketinggalan pesawat kayak Mbak Putri, Kaseren, Fania gitu-gitu zamannya itu. Itu gue dong yang selamat karena iya, gue di dia pesawat udah karena gue langsung di sendirian pesawat, kan. iya. Gue langsung Nah, terus habis itu langsung apa? Udah mau ketinggalan nih, bener-bener udah panggilan berapa ya? Terakhir, Tiga, terakhir. udah panggilan terakhir. Dan itu yang dipanggil ya itu bertiga itu langsung nyampe alasannya asrama. salah gate. Iya. Nyampe asrama dihukum semuanya. Semuanya lari siang selama seminggu apa dua minggu. Padahal yang kecil-kecil nggak ikut. Padahal gua nggak ikut, gua dan lain-lain tuh nggak ikut, tapi tetap kena hukuman. Iya, tapi sering ya kayak gitu misalnya Iya. satu salah ya. Satu salah, yang kena satu satu angkatan. kena. Iya. Oh, Terus oke. Berapa telat putaran masuk. trip itu? Sejam ya. Sejam, Mbak. Sejam. Sejam. Tapi gue nggak pernah sih. Kurus gosong dah tuh Mbak. Gila. Jadi berat ya. Lah kalau Ripka tapi merasa itu nggak berat. Latihan lari itu Enggak sih, bukan yang paling berat. Yang paling berat Sebenarnya apa? drilling tuh emang capek juga sih. Drilling. Kalau di- Gue paling nggak suka drilling soalnya. Mbak. Walaupun indoor kan drilling Iya, itu. cuma gue paling nggak suka drilling Gue lebih better karena drilling aja. karena apa ya? Kalau drilling tuh kan bolanya banyak gitu kan. Oh. Terus drillingnya kok Didi tuh, aduh Sadis berat. ya? Ah, sadis Mbak, abis berat banget. abis pasir bayangin. Abis pasir langsung drilling, gua. Tapi gue lebih milih itu dibanding lari, Mbak. Oh, Selama persiapan Thailand dari kemarin kayak gitu. berapa lama tuh drilling paling bikin pusing gitu, Rip? 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam Non-stop. drilling Iya, non-stop. non-stop. Nah, itu. Total shuttlecocknya berapa? Bisa 1000 kali ya? Bah, lebih. lebih, Mbak. Lebih dari 1000. Pokoknya sekali ngejalanin 40 bola. Kali 20. Berarti Itu satu program. Itu baru satu program, Kali Mbak. 3. Oke. Kalau nggak kuat kali 2. Berat ya ternyata ya, berat ya. Oke, berarti kalau Tania emang merasa lari paling berat, kalau Ripka drilling paling berat ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, true or false. Kalian sama-sama pernah pacaran sama pasangan ganda putra Indonesia? True or false? Pernah nggak ya? True. True ya. Ya itulah pokoknya. Tapi pernah ya. True or Tapi false? kebetulan ya, masa ini nggak janjian kan ya kalian ya? Enggak. Enggak, Kan karena aku dulu ya. jeda waktunya udah lama ya. Jadi pernah deket ya sama pasangan ganda putra Indonesia yang ke lapis keberapa nih kita sebutin. Oke. Jadi pernah ya jawabannya ya. Pernah. Masih deket nggak? Enggak ya. Enggak lah saya mah tuh kan udah married tadi. Oh iya benar. Nggak boleh. Sekarang pemain tunggal ya. Iya. Oke. Apa nih main tunggal? Ripka, Tania, makasih banget ya udah Sama-sama. hadir di studio Bola Lop. Bola Lop. Makasih Bola Lop. Podcast. Thank you banget. Sukses buat apapun ke depannya. Amin. Ripka sukses buat Malaysia Open-nya, Tania sukses buat plan-nya ke Amin. Swiss. Amin. Semoga kita semua sehat juga ya di masa pandemi ini. Take care semuanya. Dan again, thank you. See Thank di you, lain Mbak. kesempatan ya. Thank you, Walop. Thank Thank you, you. Zu. Thank you. Thank you, Bola Lop. Bye. Thank you, Mbak. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.